Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hesti Lucy yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan dan akan memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya Sepekan. Informasi pertama, Bupati Kuburaya Sujiwo menyerahkan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Desa Arang Limbung. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga terdampak serta paket bahan makanan pokok. Berikut berita selengkapnya. Suasana Hari Raya Idul Fitri, musibah kebakaran melanda sejumlah rumah warga di Desa Limbung dan Desa Kuala Dua, Kabupaten Kuburaya. Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Kuburaya, Sujiwo, menyerahkan bantuan secara langsung kepada para korban pada Jumat, 4 April 2025. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga terdampak, serta paket bahan makanan pokok. Penyerahan bantuan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kuburaya, Wasilun, Kepala BPBD Kuburaya, Heri Purwoko dan Camat Sungai Raya, Ihsan Sukendra. Dalam kesempatan itu, Bupati Sujiwo menyampaikan rasa duka dan keprihatinan pemerintah daerah atas musibah yang terjadi. Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban yang dirasakan para korban. Ia berencana menggandeng berbagai komunitas sosial guna menggalang dana tambahan agar semakin banyak pihak yang dapat berkontribusi membantu warga yang terdampak. Bupati Sujiwo juga mengimbau masyarakat, khususnya para dermawan di sekitar lokasi kejadian, untuk turut membantu para korban. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat yang tertimpa musibah, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergotong royong dalam situasi sulit seperti ini. Saya bersama Kadis Sosial dari BPBD, Pak Kades, Pak Camat juga merespon ya. Saya melihat dari grup tadi malam kebakaran. Kemudian waktu malam takbir juga di tempatnya siapa ya? Kuala Dua. Ya, Kuala Dua, Mas Asim sama Bu siapa? Bu Herawati juga Allah berikan ujian. Pas malam takbir juga rata rumahnya. Dan ini bentuk turut prihatin dan berdukanya pemerintah atas musibah ini. Tadi kita bantu dari pemerintah melalui bantuan tak terduga atau BTT, masing-masing dapat 10 juta. Mudah-mudahan bantuan yang tidak besar ini bisa meringankan beban warga yang sedang mendapatkan musibah. Kemudian secara pribadi saya juga akan membantu dan saya akan menggalang komunitas-komunitas sosial supaya nanti komunitas-komunitas sosial juga bisa bergerak bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita. Berita selanjutnya, Bupati Kuburaya Sujiwo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda laksanakan panen raya padi di luas lahan 248 hektar pengelolaan kelompok tani mandiri abadi Dusun Banjarbaru, Desa Parit Baru, Sungai Raya. Berikut berita selengkapnya. Bupati Kuburaya Sujiwo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah laksanakan panen raya padi di luas lahan 248 hektar pengelolaan kelompok tani mandiri abadi Dusun Banjarbaru, Desa Parit Baru, Sungai Raya, Senin, 7 April 2025. Sebelum melaksanakan panen raya serentak di 14 provinsi, Bupati Sujiwo mengikuti pertemuan virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Seperti tadi yang kita dengar dari Presiden mempunyai impian yang besar. Pemaparan dari Menteri Pertanian, kita sudah surplus. Nah, satu sisi Kabupaten Kuburaya mengalami kemerosotan, disinilah tantangannya, ucapnya. Dari pertemuan daring bersama Presiden RI Prabowo, profesi tani telah menjanjikan nilai ekonomi untuk masyarakat petani sebab secara nasional harga gabah atau beras lokal hasil panen bernilai Rp6.500. Sujiwo pun berjanji akan mempersiapkan saran dan prasarana khusus sektor pertanian ini.
dari tenaga penyuluhnya, alsintan, benih atau bibit padi, lahan, pestisida, dan lain sebagainya. Insya Allah, saya bersama Forkopimda melakukan penataan aktivitas pertanian menjadi betul-betul ada jaminan masa depannya, tambahnya. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersama teman-teman Forkopimda dan OPD, kelompok tani, petani, dan masyarakat. Hari ini hadir di tengah-tengah kita Pak Kapolres, Wakil Ketua DPRD, ada Pak Jainal, ada Pak Jul, kemudian yang mewakili Dandim, kemudian Pak Kajari. Bisa bersama-sama kita panen raya bersama Presiden Republik Indonesia, bersama 14 provinsi se-Indonesia. Pertama, ini menjadi spirit untuk Kabupaten Kuburaya, di mana Kabupaten Kuburaya dulu pernah berjaya, pernah runner up nomor 2 lumbung padi di Kalimantan Barat. Tetapi 5 tahun terakhir ini kita terjadi kemerosotan yang luar biasa, lahan-lahan produksi pertanian khususnya padi kita semakin menyempit. Nah, tentunya ini tantangan untuk saya dan teman-teman DPRD tentunya bersama OPD terkait. Bagaimana ke depan kita kembalikan, paling tidak jangan terus terjadi kemerosotan lahan pangan. Satu sisi Pak Presiden mempunyai impian yang cukup besar, bahkan tadi sama-sama kita mendengar pemaparan dari Menteri Pertanian, kita sudah surplus. Nah, satu sisi Kabupaten Kuburaya mengalami kemerosotan. Nah, ini tantangan untuk saya sebagai kepala daerah dan tentunya perlu dukungan dari Forkopimda, khususnya dari teman-teman DPRD. Setidak-tidaknya masyarakat petani, khususnya pertanian, betul-betul mendapatkan atensi, perhatian secara totalitas. Apakah itu dari penyediaan pupuk, benih, alsintan, dan lain sebagainya. Karena kalau masyarakat itu mau menanam komoditi apa saja, ketika ada nilai ekonomisnya, masyarakat petani itu tidak akan keberatan. Yang jadi persoalan adalah kenapa banyak yang berpindah ke sawit atau lari ke lahan lain, misalnya properti, bagi bangun, dan lain sebagainya. Karena tadi tidak ada jaminan. Sekarang sudah ada keputusan dari Presiden, harga gabah 6.500. Tinggal bagaimana kami di daerah ini menyiapkan sarana prasarananya, pendukungnya, dari mulai tenaga penyuluhnya, dari mulai alsintannya, dari mulai benih, penyiapan lahan, kemudian pestisida dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan adanya panen raya ini menambah spirit dan semangat, khususnya saya sebagai kepala daerah, bagaimana menata kembali bersama dinas terkait, bersama teman-teman Forkopimda, kita tata kembali supaya ada suatu kepastian para petani ini melakukan aktivitas tani, khususnya pertanian itu betul-betul ada jaminan masa depannya. Berita selanjutnya, Bupati Kuburaya Sujiwo kembali mengingatkan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara di ruang lingkup pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan usai libur panjang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sekaligus apel gabungan bersama ASN dan non-ASN di hari pertama kerja yang berlangsung di halaman kantor Bupati Kuburaya. Berikut berita selengkapnya. Bupati Kuburaya Sujiwo kembali mengingatkan tugas pokok dan fungsi ASN di ruang lingkup pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikannya usai libur panjang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sekaligus apel gabungan bersama ASN dan non-ASN di hari pertama kerja yang berlangsung di halaman kantor Bupati Kuburaya. Jangan sampai kita yang menjabat kabid atau kasih tetapi tidak paham tupoksi. Ketika tidak paham tupoksi, saya pastikan mereka tidak punya kompetensi serta kapasitas. Ungkapnya, usai pimpin apel gabungan, Selasa, 8 April 2025. Makanya ASN di lingkup Pemkab Kuburaya ini wajib untuk memahami dan mengamalkan tugas pokok dan fungsi.
Sujiwo menyatakan makna mengamalkan itu adalah suksesnya pelayanan publik. Jangan sampai ada pepatah no viral no justice, atau di tingkat pemerintah no viral no respon. Untuk itulah kita harus responsif agar tidak viral, tegasnya. Oleh karena itu, ia mengajak agar ASN dapat mengamalkan nilai-nilai luhur pengabdian. Sebagaimananya seorang ASN sebagai seorang abdi negara. Saya dan Pak Sekda sepakat untuk mengambil langkah-langkah tegas. Dan kita akan terapkan yang namanya reward and punishment. Yang baik kita berikan aspirasi dan yang tidak baik kita berikan sanksi. Apel gabungan ini kan memang rutinitas berkala. Hanya ini sedikit spesial karena masih suasana Idul Fitri. Jadi kita manfaatkan sekaligus kita untuk bermaaf-maafkan. Kemudian dalam apel gabungan, saya, Pak Wabu, Pak Sekda tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan tentang hak dan kewajiban para ASN maupun non-ASN. Kita tidak akan pernah capek untuk mengingatkan tentang tugas pokok dan fungsi ASN maupun non-ASN. Karena seluruh ASN, non-ASN, pejabat di Kabupaten Kuburaya wajib memahami, mendalami, dan mengamalkan tugas pokok dan fungsi. Jangan sampai kita menduduki jabatan, dikasih atau dikabit, tupoksinya tidak paham. Ketika mereka tidak paham tentang tugas pokok fungsinya, saya pastikan mereka tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kompetensi. Maka kunci utama seluruh ASN saya ingatkan supaya memahami, mendalami, dan mengamalkan tupoksinya. Mengamalkan itu berupa apa? Berupa pelayanan publik. Itulah pengamalan daripada tupoksi ASN. Berupa pelayanan-pelayanan publik. Kemudian keberhasilan daripada pemerintah adalah ketika masyarakat sudah tidak ada yang mengeluh. Minim sekali yang mengeluh atau memviralkan suatu pelayanan yang tidak baik misalnya. Karena saya ingin tekankan jangan sampai ada istilah no viral, no justice. Di pemerintah juga tidak boleh no viral, no respon. Jadi kita harus responsif supaya tidak viral gitu. Maka saya mengingatkan kepada seluruh ASN tentang nilai-nilai luhur pengabdian. Karena memang ASN itu kan abdi negara, yaitu pengabdian luhur yang kita lakukan. Maka langkah pertama harus memahami tupoksinya, dan insya Allah saya sudah perintahkan Pak Sekda, saya instruksikan Pak Sekda untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada seluruh ASN. Kita akan terapkan yang namanya reward and punishment. Yang baik kita akan berikan apresiasi, yang tidak baik kita juga harus berikan sanksi, dan itu harus dilakukan Pak Sekda. Berita selanjutnya, entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD seprovinsi Kalimantan Barat dilakukan secara daring di ruang rapat Bupati. Sukirianto mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya akan mendukung secara maksimal dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama 1 bulan ke depan. Berikut berita selengkapnya. Entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah seprovinsi Kalimantan Barat dilakukan secara daring di ruang rapat Bupati pada Rabu, 9 April 2025. Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto hadir dalam meeting tersebut dan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam. Saat ditemui, Sukirianto mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya akan mendukung secara maksimal dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama 1 bulan ke depan. Nah, ini kita dari Kabupaten Kuburaya Pemda akan mendukung secara maksimal agar hasil audit pemeriksaan ini berkualitas, ujarnya. Ia menyampaikan sebagai Pemda harus mendukung penuh dalam pemeriksaan tersebut karena ini sudah menjadi tanggung jawab mengenai anggaran APBN dan pengelolaannya. Hari ini setelah diserahkan surat tugas ya Pak, artinya pihak dari tim BPK ini akan bekerja maksimal sampai 15 Mei Pak.
9 Mei. Nah ini mungkin mudah-mudahan nanti kita dari Kabupaten Kuburaya, Pemda akan mendukung secara maksimal agar hasil audit, hasil pemeriksaannya ini berkualitas. Saya juga pernah jadi partnernya BPK waktu di Komite 4 di DPD RI, Pak. Jadi memang ya ini roda pemerintahan memang seharusnya begini. Artinya mari kita dukung Pak Sekda, saya dan Pak Bupati dan segenap jajaran, terutama BKD juga akan melaporkan apa ada. Dan kita dari Pemda siap untuk mengantar kemanapun yang mau dijadikan sampel, misal ke Batu Ampar. Mungkin itu adalah tugas kita ya Pak Sekda ya, untuk mendampingi teman-teman dari BPK, karena ini menjadi kewajiban kita dan menjadi hak BPK untuk memeriksa kami agar anggaran-anggaran APBN itu pengelolaan dan dikelola dengan benar dan transparan, mungkin itu. Di tempat yang sama, Petrus Asep sebagai Ketua Tim Pemeriksaan dari BPK mengatakan bahwa pemeriksaan entry terinci ini akan dilakukan selama 30 hari 1 bulan, menyangkut pemeriksaan laporan keuangan daerah Kabupaten Kuburaya yang telah diserahkan. Hasil dari pemeriksaan ini BPK akan memberikan opini atas laporan tersebut dan nanti penyerahannya akan dilakukan pada 26 Mei 2025. Jelasnya. Dari kami, sebetulnya pemeriksaan interim kan sudah kami lakukan sebelumnya selama 25 hari. Kemudian saat ini adalah entry meeting untuk pemeriksaan terinci. Jadi pemeriksaan terinci ini akan berlangsung selama 30 hari. Jadi nanti kami akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya unaudited yang telah diserahkan kepada kami pada tanggal 27 Maret yang lalu. Nanti hasil dari pemeriksaan ini BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Nanti penyerahannya akan kami sampaikan selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2025. Seperti itu. Berita selanjutnya, rapat persiapan MTQ tingkat Kabupaten ke-11 di Kabupaten Sungai Raya tahun 2025 dipimpin oleh Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto di Aula Kantor Bupati. Sukirianto mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya memiliki target untuk mencapai juara umum di tingkat provinsi. Berikut berita selengkapnya. Rapat persiapan Musabakah Tilawatil Quran, MTQ, tingkat Kabupaten ke-11, di Kecamatan Sungai Raya tahun 2025 dipimpin oleh Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto di Aula Kantor Bupati pada Rabu, 9 April 2025. Sukirianto ditemui setelah kegiatan. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya memiliki target untuk mencapai juara umum di tingkat provinsi. Beberapa hal sudah kami siapkan, seperti bonus-bonus sudah disiapkan, kemudian teknis dan pencarian bibit-bibit untuk bertanding, ujarnya. Dengan persiapan yang matang, ia menegaskan bahwa jangan ada bibit-bibit kori dan koriah Kuburaya ikut di dalam kabupaten lainnya nanti. Turut hadir Ketua Harian MTQ Jakarian Syah, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Kuburaya, Camat Sungai Raya, dan undangan lainnya. Programnya adalah untuk persiapan pelaksanaan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28. Mudah-mudahan ini bisa sebenarnya ini gawe kabupaten, cuma memang disimpan di kecamatan. Dan ini memang kita ada target-target kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya, bahwa target kita untuk tingkat provinsi itu kita jangan di runner up terus. Kita berharap itu ke depan adalah menjadi juara umum. Makanya bonus-bonus sudah kita siapkan, kemudian teknis dan pencarian bibit-bibit untuk ditarungkan di provinsi itu sekarang ini gitu. Makanya mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, kita jangan sampai ada kori ataupun kori-koriah ya ataupun takfiz itu sampai orang Kuburaya ikut di kabupaten lain atau kota lain.
kita berharap apapun yang dilakukan kota lain atau kabupaten lain, ya kita harus pertahankan bahwa Kori dengan Koriah kita, dengan tahfiz kita itu harus memperjuangkan Kabupaten Kuburaya. Itu harapan kita. Hari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi yang kesekian kalinya untuk persiapan kegiatan musabaqah tilawatil Quran yang ke-11 di Kabupaten Kuburaya di Kecamatan Sungaraya. Nah, memang dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya terkait dengan efisiensi penyelenggaraan. Tapi kita sudah menemukan konsep tentang pelaksanaan ini, dan makna daripada MTQ itu tetap lebih baik maknanya. Di cabang-cabang yang akan dilaksanakan musabaqah itu sudah kita susun dengan sedemikian rupa sehingga penampilan peserta itu benar-benar sesuai dengan timing waktunya. Nah, kemudian dari panitia juga sudah melakukan persiapan untuk merancang kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian kami dari MTQ tentu muatannya adalah bagaimana kualitas peserta. Kualitas peserta yang memang sudah terjaring mulai dari tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan. Nah, sebagai utusan dari masing-masing kecamatan, nah inilah yang akan nanti kita lakukan musabaqah, kita uji kemampuan mereka dengan melakukan pertandingan. Nah, hasil itu yang kita harapkan itu benar-benar yang punya potensi kualitas tinggi. Karena kita tahu bahwa Kuburaya ini memang potensinya juga besar. Di hampir semua cabang kita memiliki kader-kader yang handal gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini strategi kita juga sudah kita buat, ya. Yang jelas ini strategi yang sudah kita bicarakan, dan kiranya strategi yang kita lakukan ini sangat-sangat mendukung apa yang diinginkan arahan dari Pak Bupati kita menaikkan peringkat, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik. Karena strategi yang kita buat ini memang agak berbeda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LPTQ Kabupaten Kuburaya dan pemerintah Kabupaten Kuburaya karena hari ini kami diundang. Yang jelas kita bahas persiapan pelaksanaan MTQ ke-11 di Kecamatan Sungai Raya tingkat Kabupaten Kuburaya. Nah, kami di kecamatan juga sudah melakukan persiapan-persiapan dalam mempersiapkan tempat-tempat untuk digunakan sebagai ajang lomba. Jadi nanti kegiatan ini akan dipusatkan di kantor camat Sungai Raya. Kemudian nanti juga ada beberapa masjid yang di sekitar kantor camat Sungai Raya dan sekolah. Nah, mudah-mudahan ini memberikan akses yang baik sehingga masyarakat bisa berbondong-bondong untuk mensiarkan cinta Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan di Desa Aranglimbung dan Kecamatan Sungai Raya pada umumnya. Berita selanjutnya, Bupati Kuburaya Sujiwo bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Abuya Habib Jen melakukan goes sepeda dan penanaman pohon di Jalan Arteri Supadio Kuburaya. Berikut berita selengkapnya. Bupati Kuburaya Sujiwo bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Abuya Habib Zain melakukan goes sepeda dan penanaman pohon di Jalan Ayani 2 pada Jumat, 11 April 2025. Sujiwo mengatakan pada saat menanam pohon ini bertujuan agar penghijauan tetap terjadi dan juga memberikan manfaat untuk lingkungan alam sekitar. Jelasnya, ia berharap agar Jalan Arteri Supadio bisa hijau dan asri dengan adanya penanaman pohon. Ini supaya Jalan Arteri Supadio bisa lebar dan hijau seperti di kota lainnya dan trotoarnya juga, tuturnya. Alhamdulillah hari ini
saya dengan Abuya Habib Zain Baharun setelah tadi goes supaya bermanfaat juga untuk alam kita menanam pohon. Dan insya Allah izin Abuya di jalur ini akan kita hijaukan supaya oksigen di kuburan tambah banyak. Mohon doanya Abuya. Ya. Ria Norsan menyampaikan saat menanam pohon bersama bahwa penanaman pohon ini untuk menghijaukan Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak agar bisa menghirup udara segar di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kawan ya, nah untuk pemerintah Kota Pontianak dan Kota Kuburaya, mudah-mudahan Kalimantan Barat hijau. Amin. Sobat Kom, itu tadi merupakan informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Bersama saya, Hesti Lucy, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.